Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anastasia Dalimamahu, SPD. Pada hari ini, Selasa 28 November 2023, akan melaksanakan praktik video pembelajaran sebagai bahan ujian kinerja pada PPG. Pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke di Sekolah Dasar Impres Watutere, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan materi ajar, Yesus memberikan pengampunan bagi siswa kelas 5 fase C. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Saya berdoa, ya, Delon. Kita berdoa. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi Yesus memberikan pengampunan, Ibu ingin mencari tahu dulu. Kira-kira kalian masih ingat tidak materi kali lalu? Masih, Bu. Materi tentang apa? Yesus taat kepada Allah. Materi Yesus taat kepada Allah. Oke, kalau kalian masih ingat, Ibu ingin bertanya. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang ketaatan? Menaati Allah. Satu-satu, Alika. Menaati perintah orang tua. Iya, satu lagi. Menaati guru. Iya, satu lagi. Menaati orang tua. Iya, sudah tadi. Rajin berdoa. Rajin berdoa, satu lagi. Menaati 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Iya, satu lagi. Apa lagi? Rajin berdoa. Kawan kalian, cara kalian masih ingat materi kali lah? Kalian tepuk tangan untuk kalian semua. Materi kita pada pagi hari ini tentang Yesus memberikan pengampunan. ini materi kita pada pagi hari ini. Yang berikut, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita mampu memahami Yesus yang mengajarkan pengampunan dan memanggil orang berdosa sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh, bagaimana Yesus memberikan pengampunan, Ibu ingin bertanya dulu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apa arti dari pengampunan? Saya Ya, Alika. pengampunan adalah melepaskan kemarahan, kebencian kepada seseorang yang telah menyakiti hati kita. Ya, tepuk tangan buat Alika. Iya. Yang berikut, mengapa pengampunan itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, Ola. Agar dapat menerima pengampunan, maka kita perlu mengampuni orang lain. Ya, tepuk tangan buat Ola. Apa yang kamu ketahui tentang ajaran Yesus terkait dengan pengampunan? Saya, Bu. Ya. Sikap bersedia melakukan kehendak Allah, setia
Iya, tepuk tangan. Yang berikut. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari anak-anak sekalian. Oke, anak-anak sekalian, saya ajak kalian semua untuk berdiri dulu. Masih ingat tepuk PPK? Masih Bu. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, kita semua. Oke, anak-anak sekalian, pengampunan itu adalah suatu tindakan melepaskan atau memaafkan seseorang atas kesalahan atau dosa yang telah dilakukan. Pengampunan adalah salah satu nilai sentral dalam ajaran Yesus. Yesus di sini mengajarkan pengampunan sebagai ekspresi dari kasih dan belas kasihan. Kemudian dengan kata lain, kita memberikan pengampunan kepada orang lain, kita mencerminkan kasih Allah. Pengampunan tidak hanya konsep teoritis, tetapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam situasi-situasi konkret di mana pengampunan dapat diperankan, seperti dalam perselisihan keluarga atau pertengkaran dengan teman. Harus saling memaafkan. Begitu semua, kita akan mengenali pengalaman hidup berkaitan dengan pengampunan. Sekarang ini Ibu akan mengajak kalian untuk menonton sebuah video tentang indahnya pengampunan. Mau nonton tidak? Mau. Kita simak bersama-sama video berikut ini. Hai Meka, kan kamu di sini sendiri ya? Emangnya kenapa kalau aku di sini sendiri bicara sama kamu? Beda banget sih kamu sama teman sendiri. Apa? Jangan. Nggak salah ngomong kamu. Saya juga yang mau teman sama kamu. Udah pintar, lucu lagi. Dia panggil kamu ngaca. Mana mungkin orang secantik aku mau bertemu sama kamu. Beda banget sih kamu Beka bicara gitu sama aku. Ya udah, sana-sana. Pergi jauh-jauh. Aku nggak mau tempat kamu itu. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Sial banget sih aku. Hari ini ketemu sama si hitam dan kiri itu. Kenapa? Tidak kak, soalnya aku tidak mau mengampuni dia. Ya udah, boleh kata kakak. Kalau kita menyimpan kebencian dan dendam itu, maka kita akan jauh dari sukacita. Iya dek, dan setelah kamu melepaskan pengampunan, apa yang kamu rasakan? Hatiku rasanya tenang, damai, dan penuh dengan sukacita kak. Itulah indahnya mengampuni dek. Maafkan aku ya, karena selama ini aku sudah menghina kamu, menyakiti kamu. Aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf ya. Iya Beka, aku sudah maafkan kamu kok. Dan aku harap kamu berubah ya. Iya Julia, aku janji. Aku akan berubah menjadi lebih baik lagi. Bagaimana videonya? Bagus? Bagaimana perasaan kalian setelah nonton? Tadi dua kelompok. Kelompok pertama 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Kelompok berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2 di sini. Kelompok 1 di sini, silakan angkat kursinya itu bawa ke sini. Kita gabung dalam kelompok. Angkat kursi. Perhatikan di dalam, ya anak-anak sekalian, coba perhatikan di dalam ada pertanyaan. Pertanyaan yang harus kita jawabkan di dalam kelompok kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sikap Beka setiap kali bertemu dengan Julia?
sifat yang negatif atau kasar setiap kali bertemu dengan Yulia. Bagaimana Yulia mengampuni Beka? Yulia mungkin dapat mengampuni Beka dengan merasa empati terhadapnya, membuat baik kepada Beka, meskipun sebelumnya mereka memiliki konflik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman, saya akan membacakan diskusi kelompok kami. Mengapa Yulia menangis atas sikap Beka kepadanya? Yulia mungkin menangis karena merasa terluka dan terpukul oleh sikap negatif atau kasar Beka. Bagaimana perasaan hati Yulia setelah dapat mengampuni Beka? Setelah mengampuni Beka, Yulia mungkin merasa lega dan merasa bebas dari pengalaman tersebut. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, oke anak-anak sekalian, terima kasih atas jawaban-jawaban kalian tadi terhadap pertanyaan berkaitan dengan video yang baru kita nonton tadi. Pada video yang baru kita nonton, yaitu indahnya pengampunan, terdapat 3 tokoh utama. Tokoh-tokoh utama yang siapa sekali? Beka, Yulia, Dan kakak Yulia. Iya. Di sini tokoh pertama itu Beka. Beka itu adalah perempuan cantik dan kaya. Selain kaya, dia juga memiliki sikap yang buruk. Dia selalu menghina dan merendahkan Yulia. Tokoh yang kedua adalah tokoh Yulia. Yulia di sini adalah perempuan yang bagaimana tadi? Kulitnya hitam, miskin, rambutnya pendek dan keriting. Tokoh yang ketiga itu siapa? Kakak Yulia. Dia adalah seorang perempuan dewasa yang mau mendengarkan keluhan dari adiknya yaitu Yulia. Kakak Yulia bahkan selalu memberi nasihat agar Yulia itu tidak bersedih, kemudian tidak sakit hati. Di dalam kecelakaan yang menimpa Beka, Yulia adalah perempuan yang menolong Beka. Pada saat itulah Beka menyadari kesalahannya selama ini. Ia meminta maaf kepada Yulia. Yulia pun dengan mudah memaafkan dan mengampuni Beka. Dan akhirnya mereka dapat bersahabat dengan penuh sukacita. Begitupun juga dengan kita. Oke, kalau ada teman yang bermusuhan dengan kita bisa memaafkannya dengan sepenuh hati. Oke anak-anak sekalian, yang berikut Ibu akan mengajak kalian untuk mendalami pesan teks kitab suci. Tetap dalam kelompok masing-masing ya, tetap dalam kelompok. Karena setelah membaca teks kitab suci ini sebentar, kita akan mengerjakan soal-soalnya. Kita buka Injil Lukas 27 sampai dengan 36. Sudah buka? Tentang apa di situ? Kasihilah musuh. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Mulia Allah Tuhan. Kita baca secara bersama-sama. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ampunlah bagi orang yang membunuh. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, oke anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan kitab suci tadi, sekarang kita akan mendalami pesan teks kitab suci tersebut dengan beberapa pertanyaan. Kita kerjakan, diskusikan dalam kelompok masing-masing. Ya. Pertanyaan yang pertama ini, siapakah yang biasanya
kita kasihi. Kemudian sebagai murid Yesus, siapa yang harus kita kasihi? Kemudian mengapa kita harus mengasihi orang yang berbuat jahat? Bagaimana sikap Allah kepada orang-orang jahat? Ya, kerjakan di dalam kelompok masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok dua sudah? Sudah, Bu. Ya, sekarang waktunya untuk membacakan hasil diskusinya di dalam kelompok yang di depan kelas. Ya, mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, pada umumnya, siapakah yang biasanya kita kasihi? Pada umumnya, kita cenderung mengasihi keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang dekat dengan kita, serta orang-orang yang kita sayangi dan hargai. Sebagai murid Yesus, siapakah yang harus kita kasihi? Sebagai murid Yesus, kita diajarkan untuk mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuh kita dalam dunia. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Betul, kelompok 2. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, bagaimana sikap Allah Bapa kepada orang-orang jahat? Allah Bapa adalah sumber kasih yang besar dan kasih yang mendalam, memberikan kesempatan untuk pertobatan dan rekonsiliasi. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari anak-anak sekalian. Oke, anak-anak sekalian, jika dalam perjanjian lama masih dimungkinkan adanya sikap membalas kejahatan dengan tindakan yang setimpal dengan alasan keadilan, di sini Yesus mengajarkan pengampunan sebagai wujud dari cinta kasih. Pengampunan menjadi salah satu ciri yang hendak dimiliki oleh murid-murid Kristus. Kemudian, sikap mau mengampuni didasarkan pada sikap Allah Bapa yang murah hati. Maka murid Kristus hendaknya juga murah hati. Murid-murid Yesus hendaknya tidak memelihara kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, yaitu berbuat kebaikan kepada mereka yang telah berbuat baik. Oke, anak-anak sekalian, coba kita perhatikan di dalam. Di sini ada beberapa gambar. Kira-kira di dalam ini gambar tentang apa? Wanita di hadapan Yesus. Hah? Wanita di hadapan Yesus. Kira-kira sedang apa dia? Yesus mengampuni. Hah? Yesus sedang mengampuni wanita itu. Iya, tepuk tangan. Yesus ini memberikan pengampunan terhadap seorang perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina. Ya. Anak laki-laki dia memeluk Yesus atau Yesus yang memeluk anak laki-laki? Iya, Yesus itu sedang memeluk seorang anak laki-laki. Tidak doa. Berdoa. Dia sedang berbaring karena sakit, berbaring di tempat Lalu tidur. Yesus datang. Dia dibawa ke hadapan Yesus untuk meminta apa? Untuk mengampuni. Berkat penyembuhan dan pengampunan. Apakah Yesus memberi penyembuhan kepada dia? Oke, anak-anak sekalian. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Oke, anak-anak sekalian. Yang berikutnya Ibu akan mengajak kalian semua untuk masuk dalam refleksi. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menciptakan suasana
yang hening. Dengarkanlah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kemudian resapi pertanyaan itu di dalam hati dan pikiran dari anak-anak sekalian. Sekarang kita ambil sikap duduk yang baik, sopan, tenang, hening. Kita meninggalkan segala kesibukan-kesibukan kita. Apakah aku masih menyimpan rasa dendam terhadap seseorang? Mengapa aku bisa dendam? Apakah aku mudah memaafkan teman atau orang yang pernah menyakiti aku? Apakah aku mendoakan teman-teman yang pernah menyakiti aku? Oke, terima kasih karena kita tadi sudah menciptakan suasana hati dan merefleksikan pertanyaan-pertanyaan. Oke, anak-anak sekalian, itu adalah rencana aksi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah di dalam menuliskan doa bagi teman-teman yang pernah menyakiti hati dengan tulisan yang indah dan dihiasi secara kreatif. Kita menulis sebuah doa. Jangan kita membuat doa kepada orang yang teman yang telah berbuat salah kepada kita. Atau ada pernah dari kalian yang pernah mendoakan teman yang pernah bermusuhan dengan kita? Tentunya tidak, toh? Ya. Sekarang ibu akan mengajak kalian untuk menuliskan doa bagi teman-teman yang pernah mendoa. Kita berdoa supaya dia bisa menyadari perbuatannya. Karena menyakiti hati orang lain itu perbuatan yang tidak baik. Kemudian aksi yang berikut adalah membuat niat-niat untuk belajar mengampuni orang lain. Terkadang kita itu susah sekali mengampuni orang lain. Kalau ada teman yang mengajak, sudahlah kita berbaikan dengan dia saja. Umpamanya si Ola itu bermusuhan dengan Alika, datang si Delon, Ola, mari kita berteman kembali dengan Alika. Tidak. Masalahnya Alika itu tidak baik, dia itu cerewet, dia itu begini. Ibu akan mengajak kalian itu untuk melakukan atau berbuat niat-niat untuk belajar mengampuni orang lain. Bisa? Bisa. Oke, anak-anak sekalian, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan supaya saya bisa mengetahui sejauh mana kemampuan kalian menerima materi yang baru saja kita dengar. Ya, bisa? Bisa. Dikerjakan ya. Tulis nama lengkap ya, jangan nama panggil. Ya. Ya. Soal nomor 1 itu ceritakan secara singkat kisah dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 36. Dikerjakan, jangan lupa tulis nama lengkap ya. Tulis nama lengkap. Sudah semua anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah dikumpulkan.
Baik anak-anak sekalian, setelah Ibu periksa tadi jawaban dari soal-soal yang diberikan pada lembar kerja tadi, nilainya sudah tuntas semua atau memenuhi di atas KKN. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian sudah memahami materi yang baru saja kita pelajari bersama. Sekarang Ibu akan bagikan lagi. Umen, Delon, Jaul, Nirma, Angelia, Yulia, Zemade, Mayora, Zaharu, Mayuza, Florisa. Bagaimana puas dengan nilai yang ada? Puas dengan nilai yang ada? Iya, oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ya. Kalau kita tadi mengerjakan soal-soal yang diberikan, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan akhir dari materi yang baru saja kita pelajari bersama. Oke, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan atau dosa. Kalian pernah melakukan kesalahan atau tidak? Pernah. Semua kita pernah melakukan kesalahan atau dosa. Kesalahan dan dosa itu membuat hubungan yang tidak harmonis sih manusia. Kalau kita melakukan kesalahan dengan Tuhan, maka kita akan mendapat dosa. Dan hukumannya apa? Kita akan masuk apa? Neraka. Kalau dengan sesama manusia, maka kita tidak memiliki teman, terjadinya permusuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, kita sering merasa malu untuk mengakui kesalahan. Kita tidak mau meminta maaf kepada orang. Gengsi istilahnya, gengsi mau meminta maaf. Selain tidak mudah, juga mengandung risiko jika teman kita itu tidak menerima permintaan maaf kita atau tidak bersedia mengampuni kita. Mungkin Ola itu mau minta maaf kepada Alika, tapi di dalam hati Ola dia berpikir, kalau sebentar saya minta maaf kepada Alika, mungkin saja Alika tidak memaafkan saya. Maka pada akhirnya itu Ola tidak mau meminta maaf. Ya. Pertama itu sisi minta maaf, dan yang kedua memaafkan atau mengampuni. Oke anak-anak sekalian, setelah Ibu tadi menyampaikan kesimpulan akhir dari materi ini, maka berakhirlah materi kita tentang Yesus memberikan pengampunan. Tapi sebelum kita pulang, kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, saya ajak kalian untuk berdiri dulu. Masih ingat buku pena?